Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saung tahfidz Al-Qur'an Al-Ikhlas suka miskin Arca Manik Kota Bandung. Saat ini kita tidak ragu-ragu. Saat ini tidak dalam keadaan marojengja, tidak dalam keadaan galau. Saat ini kita dalam keadaan bahagia untuk tetap istiqamah berjamaah membaca Al-Quran. Dan kebahagiaan itu tentunya harus kita pelihara. Ya. Cara memelihara kebahagiaan adalah kita sadar sesadar-sadarnya bahwa kita masih hidup. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Rasakan betapa hidup ini membahagiakan, dan tentunya dalam kehidupan ini kita harus bersandar kepada sumber bahagia. Sumber bahagia adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan beliau Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada seluruh manusia dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56. Apa Bapak Ibu bunyinya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Jadi orang yang dikehendaki Allah yaitu manusia yang diciptakan untuk beribadah. Apakah Allah menciptakan itu tidak tahu bahwa manusia itu ada yang sombong dan tidak beribadah? Justru Allah tahu, dan Allah lah yang memberikan bekal kepada manusia. Berupa apa bekalnya? Yaitu berupa alhamaha fujuraha wa taqwa. Kecenderungan manusia untuk berbuat fujur atau berbuat tidak baik, dan kecenderungan berbuat takwa. Dua-duanya disiapkan. Manusia tinggal memilih, bebas memilihnya, tetapi bebas yang ada konsekuensinya, yang bertanggung jawab. Siapa yang berbuat baik pasti akan mendapatkan balasannya, dan siapa yang berbuat tidak baik pasti akan mendapatkan balasannya. Dan janji Allah pasti benar, dan kebenaran itu datangnya dari Allah, dan kita jangan sampai ragu. Sekali lagi diulangi, al-haqqu min rabbika wala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah dan pasti benarnya, dan kalian jangan ragu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh teladan kepada kita untuk menjalankan apa yang menjadi misi kerasulannya, yaitu memberikan contoh teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ketika memberikan contoh teladan itu, yang diamalkan, yang dipraktekkan oleh Rasulullah seluruh apa yang tertuang di dalam Al-Quran. Dimulai dengan membaca, kemudian beliau memahaminya, bertadabbur, mengamalkan, kemudian menikmati, dan beliau menyampaikan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatul hasanah. Ya, dan jangan lupa di setiap kelompok, di setiap golongan, di setiap zaman, di setiap masa akan ada manusia yang selalu mengajak kepada perbuatan baik, mencegah kepada perbuatan mungkar, senang memberikan kabar gembira, dan sangat wanti-wanti untuk tidak menjalankan perbuatan nista, karena akan mendatangkan ajab. Basyiran nadhiran amar ma'ruf nahi mungkar. Dan sambil berjalan dia tetap terus-terusan mensucikan jiwanya masing-masing kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah misi kerasulan Rasulullah yang dipandu, dibimbing oleh Al-Quran. Dari itu yuk kita tekadkan ke dalam kalbu kita. Kita ikuti apa yang dicontohkan Rasul, dan kita bermohon kepada Allah untuk diberikan kesempatan untuk tetap bahagia, istiqomah, mengikuti jalan yang lurus, as-siratal mustaqim, yang semuanya tertuang di dalam Al-Quran. Kita getarkan dari dalam kalbu kita, Bapak Ibu.
raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bermohon kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di luar sana lewat jalur internet ya tersambung sahabat-sahabat kita dari Saum Tahfidz Al-Quran di masing-masing lokasi. Ada yang di Bojong Soang, Kang Irwan Fikri, ada yang di Sumedang, Ibu Isuliati, ada yang di Bandung, Irati, ada yang di Tasikmalaya, Tanjung Jaya, Kang Agus Jafar Sidik, ada di Cirebon, Kanoman, Teh Irin, dan ada yang di Cirebon, Kasapungan, Ibu Hilda, dan ada dari Cipamoklan, Kota Bandung, Kang Ahmad Widiadi. Pagi hari ini kita akan lanjutkan bahagia kita membaca Al-Quran, dan sekali lagi khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Pesan Rasul, pesan Nabi, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Yuk pagi hari ini kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan ada yang bisa kita ambil sebagai pelajaran yang kita bisa mengamalkannya dengan sebaik-baik amalan, dan tentunya pada saatnya kita menginginkan agar Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkannya sampai dengan menikmatinya dan kita menyampaikan, menyebarluaskan kepada orang lain di sekitar kita. Yang akan kita baca pagi hari ini adalah surat Shad. Surat ke-38, kita akan mulai dari ayat ke-71. Ya, insya Allah mudah-mudahan sampai akhir surat ya di ayat ke-88. Jadi yang akan kita baca adalah 18 ayat. Mari Bapak Ibu siapkan diri kita untuk membaca ayat-ayat Allah, membaca firman-firman Allah, dan ingat surat ini diturunkan di kota Mekah. Jadi yuk kita sama-sama ke kota Mekah. Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya diawali dengan qala. Idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharam min tin. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا
إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إلا عبادك منهم المخلصين. إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين.
In huwa illa dzikrun lil alamin. Wala ta'lamunna naba'u ba'da hin. Sadaqallahul azim. Rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya dari Al-Quran yang sudah kita baca pagi hari ini, yaitu surat Shad mulai ayat ke-71 sampai akhir surat di ayat ke-38, ayat 70 ke-88, sebanyak 18 ayat. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya diterima sebagai amal ibadah kita, dan yang salahnya, yang kelirunya, baik karena sengaja ataupun tidak sengaja, ataupun karena kekurangan ilmu, mudah-mudahan kita diampuni kesalahan kita, dan juga kita diberikan kesempatan untuk terus-terusan mencintai Al-Quran, dan kita termasuk yang makin hari bacaan kita makin meningkat kualitasnya. Ya, kuantitas boleh, tapi jangan lupa kualitas. Satu ayat yang benar dibanding dengan membaca salah banyak ayat, tentunya akan lebih bermakna satu ayat yang benar. Nah, apalagi kita bisa memahaminya, mengamalkannya, menikmatinya, dan menyampaikannya kepada orang lain. Baik, Bapak Ibu, untuk bisa mampu mendapatkan pemahaman yang benar, kita membutuhkan alat bantu. Kita gunakan kitab tafsir Ibnu Katsir sebagai alat bantu kita dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Ingat Bapak Ibu, untuk alat bantu itu kan kita menyadari contoh, kalau kita mau mendapatkan kemudahan mencabut paku, kira-kira apakah kita cukup pakai gigi, Bu? Kan enggak, nyari tang, nyari gegep, ataupun sekarang nyari mesin yang bisa mempermudah. Nah, dengan cara itu maka menjadi mudah. Tidak sedikit yang menyengaja membeli alat, ya. Tapi mari kita tanya, apakah kita membeli alat untuk memahami Al-Quran? Siga nama rada encan, rada encan. Jarang orang yang menyengaja arek neangan tafsir, neangan terjemah kenaun supaya mampu mengamalkannya, supaya paham, ya. Jarang. Kenapa jarang? Buktinya di toko-toko tepati payu tafsir mah. Ya, nu payu teh biasa nama baju gitu ya. Mah jarang Pak. Daya di mall gede ge kata kau buku mah paling saurang duaan. Tapi lalu di toko-toko anu sok bikin ibu istighfar, kalau melihat ujungnya kain kan banyak sekali ya. Apalagi kalau tulisan obral diskon 95%. Nah, jika nama pegelap-gelap punya tadinya. Ya. Baik Bapak Ibu, yuk kita tambah pemahaman kita, niatkan kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dari mulai ayat ke-71 surat Shad kita baca terjemahannya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan pemahaman yang benar. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat. Siapa yang berfirman? Allah. Kepada siapa? Para malaikat. Bapak Ibu waktu itu ada di mana? Teuing gitu ya Bu. Teuing itu urusan yang gaib. Ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Sudah ada manusia waktu itu? Belum. Siapa yang bilang mau menciptakan manusia dari tanah? Kepada siapa?
pada malaikat. Kira-kira malaikat setuju enggak? Tidak setuju. Malaikat tidak setuju. Bentuk tidak setuju yaitu protes, perubahan argumen. Apa kata malaikat? Kata malaikat tuh, ya Allah, kenapa engkau akan menciptakan manusia yang akan membuat kerusakan di muka bumi? Nah, apa jawab Allah? Cicing sia tong loba omong aing melalui nyawa tibatan sia itu punya ya bagaimana hal itu terjadi karena malaikat punya pengalaman dulu itu di bumi ini di dunia ini ada makhluk yang namanya jin diciptakan oleh Allah gawe teh garelut para sea. Jadi lamun ayeuna aya manusia para seagar laut tong aneh ya tong aneh eta teh parebut urusan ya ayeuna aya saeutik nu parebut urusan surga cek kelompok ieu surga nu aing cek kelompok ieu surga nu aing gitu ya maneh mah moal kana surga ya siga nu sorangan surga artinya padahal kata Allah lebih luas dari langit dan tong para saya urusan surga prak ibadah sing bener punya ikuti apa yang dicontohkan Rasul dan difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Lamun anu pasea tong milu pasea bu cek pada deh jeung patatang cenah surga supaya apa margi kieu cenah tahiyat jeung pateguh mah margian kieu ngumpul pamian surga umat kieu kitu tanya wae tiruan lagi dipakai kan kada bisa aya ucing pas kekikian ibu tas dahar peda ke digegel gitu ya dia mah khusus sholat videonya jadi di sini disebutkan bahwa sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku maka hendaklah kamu tersungkur dengan sujud kepadanya. Ini Allah menciptakan Nabi Adam pertama kali memberitahu kepada para malaikat. Asalnya para malaikat tidak setuju, itu sebabnya malaikat kemudian diputuskan oleh Allah karena kalian bandel, baong, sok tahu, bahasa orang punya, karena punya pengalaman bahwa yang dulu juga merusak, sedangkan Allah punya rencana yang lain, maka malaikat diturunkan derajatnya dari derajat yang tadinya bersama-sama dengan Allah kemudian diturunkan dan kemudian mereka bertobat bersujud sebelum Nabi Adam menciptakan tempat mereka bersujud dan bertobat namanya Baitul Makmur. Apa Bu? Baitul Makmur. Hari ini di Mekah ngaranna Baitullah nu di Mekah Bu ya. Kalau Baitul Makmur adanya di atas di Sidratul Muntaha di langit ke-7 gitu Bu ya. Di langit ke-7 bukan Sidratul Muntaha maaf. Di langit ke-7 di Baitul Makmur tersebut. Di atasnya langit ke-7 tentunya ya. Dan konon kabarnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu bersender di sana di pintunya Baitul Makmur katanya Bu, saya juga belum pernah ke sana. Kalau nggak percaya silahkan duluan ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Jadi Allah akan menciptakan dan para malaikat diperintahkan kalau sudah diciptakan maka kalian harus bersujud. Kemudian apa yang terjadi? Lalu ketika ketika Nabi Adam sudah diciptakan, seluruh malaikat sujud semuanya. Siapa yang sujud? Malaikat. Kepada siapa? Kepada Nabi Adam. Kenapa sujud kepada Nabi Adam? Menjalankan perintah Allah. Gitu Bapak Ibu ya, jawaban jelas. Kemudian apa yang terjadi? Kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan dia termasuk orang-orang yang kafir. Iblis sombong karena apa Bu? Merasa senior, merasa lebih baik. Apa yang dikatakan iblis? Nanti ya kita lihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hei iblis." Hari buka iblis Bu, sobat mereka. Karena ibu bapak oke menyebut iblis kan sebenarnya kan menyebut iblis, karena kan punya. Hei iblis, apakah yang menghalangimu sujud kepada apa yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku?
Apakah kamu menyombongkan diri ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi? Dia iblis berkata, aku lebih baik darinya karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia, Adam, engkau ciptakan dari tanah. Itulah yang menjadi dasar kesombongan iblis. Padahal sama-sama ciptaan. Diurang lagi sama bu, supaya aku pejabat, engkau rakyat, aku atasan, engkau bawahan, aku kelas 3, engkau kelas 1. Kan gitu ya. Aku yang bayar zakat, engkau yang menerima. Padahal nggak ada urusan bu ya. Sama semuanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakannya apanya bu? Takwanya. Ayatnya apa? Masih ingat? Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, itu ya, bukan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Eta mah geus artinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka keluarlah kamu dari surga, sesungguhnya kamu adalah yang terkutuk." Jadi diusir dari surga. Jadi cerita tadi bahwa Allah berkata kepada malaikat, kemudian Allah menciptakan dengan tangannya sendiri Nabi Adam, kemudian Allah menyuruh sujud, itu keadaannya di surga. Ya, Ibu ya. Nah, kemudian si iblis ini disuruh keluar dari surga. Apakah Bapak Ibu termasuk disuruh keluar dari surga? Udah Ibu Bapak Mas Anes, iblis yang disuruh keluar dari surga itu iblis, gitu Bapak ya. Kira-kira senang nggak iblis disuruh keluar dari surga? Kalau keluar dari surga berarti kemana? Ke neraka, dan dua tempat hanya ada waktu itu ya. Tetapi apa yang dikatakan iblis? Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Jadi kapan iblis dikeluarkan dari surga? Mulai saat itu juga sampai dengan nanti hari pembalasan. Tetap di luar surga si iblis ini ya. Kemudian setelah itu kemana? Baliknya nanti disediakan. Jadi iblis sekarang ada di mana? Ke jurang Bapak Ibu. Ya, belum masuk neraka iblis itu pada deh. Ayahnya di dia pagaliwota jurangnya berkeliaran. Ibu sok nyebutna juri, ya kan itu teh iblis, Bu. Setan, itu teh anak hijau iblis. Liriwah, itu teh jelmaan iblis. Mata konsep gampang ngomong juri, ngomong setan, ngomong liriwah. Pokoknya sebagian alhamdulillah ujang dede anu kasep meskipun keul kudu kitu kami tohatnya punya alhamdulillah ujang dede anu kasep urang garis asli ya gitu ya soalnya paling nggak rumah gitu deh menjadi minantu kami toha ulah sok nyebut dasar kami toha nggak disebut nyebutnya sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Kemudian iblis berkata lagi, iblis tuh ya Tuhanku. Jadi Tuhannya iblis siapa? Allah. Ayah nama ayah menganggap Tuhan selain Allah. Kenapa bisa begitu? Sebab iblis ingin supaya manusia jadi temannya dia, gitu ya. Jadi iblis itu Tuhannya Allah, cuman tidak nurut kepada Allah. Sekarang mah ada manusia yang Tuhannya menyebutnya bukan Allah. Jangankan lu ngaku gembo, gitu ya. Tapi disebut kafir, ngamuk. Ini kan kerusum ya. Nah, iblis berkata, ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan. Jadi Allah tidak mencabut kutukannya, tapi iblis memohon. Ya Allah, janganlah matikan aku sampai dengan hari dibangkitkan. Jadi sampai hari kiamat aku minta tidak mati. Sedangkan Nabi Adam mati. Anak cucu Nabi Adam mati. Ibu-ibu mati. Bapak-bapak mati. Kuring, Bapak Aing, Bapak Sia, hayang ibu Bapak Aing Bapak Sianya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh. Jadi ingat di sini, iblis itu adalah orang-orang yang diberi tangguh. Berarti iblis
disebut orang itu makhluk. Karena manusia yang disebut orang-orang itu iblis, oke, orang-orang. Kalau manusia yang baik disebutnya insan. Nah, orang-orang macam buku baik, kayak orang hutan, kayak orang gila, masuk kayak insan gila ya, kayak mah nyata insan kamil, gitu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, yaitu hari kiamat. Jadi iblis bakal mati enggak? Iblis bakal mati? Mati. Tapi matinya nanti ketika kiamat. Harus jelas Bapak Ibu ya. Jadi iblis itu pasti mati. Semua yang bernyawa akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Iblis bernyawa enggak? Bernyawa, akan mati semuanya ketika itu ya. Cacing punya, belut, lele, mati semua punya, termasuk iblis. Kemudian iblis menjawab, demi kekuasaanmu aku akan menyesatkan mereka semuanya. Jadi iblis minta izin kepada Allah akan menggoda manusia. Jadi Bapak Ibu, lamun ayeuna digoda itu iblis itu benar menjalankan apa yang dijanjikan Allah. Silahkan kamu goda, kan gitu Bu ya. Nu salah mah Bapak Ibu kunaon jeung ka goda. Sebab apa? Ini siang sini. Kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Itu tadi yang dibaca berulang 3 kali Bu. Kecuali hamba-hambamu yang mukhlis atau mukhlas, yang bersih hatinya. Apakah kita bisa bersih hati? Bisa. Harus keras Bu. Karena kalau tidak bersih hati berarti teman iblis. Mau nggak jadi teman iblis? Nggak mau kalau mulutnya, tapi kelakuannya asli, kan gitu. Itu gitu Bu, bersumpah demi kan gitu, pakai Quran kalau takwa bertuhan yang Maha Esa. Kakak rasa bulan jadi gubernur Mali punya kemarin kan ditewa punya Mali mental 5% Kak memborong. Itunya dari mana? Dari duit rakyat yang diborongkan kepada pemborong, kemudian pemborong itu diminta untuk setor. Di urang aya teu pejabat model gitu. Mun aya urang tewa kasupkeun ka Panjara Sukamiskin ya. Demi kekuasaanmu aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka yang benar adalah sumpahku dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenismu dan dengan orang-orang yang mengikutimu di antara semuanya. Jadi penghuni neraka siapa? Iblis dan konco-konco iblis. Siapa konco-konco iblis? Menungso sing ora ikhlas, kan gitu ya. Manusia anu teu ikhlas. Bahasa Jawanya ikhlas apa Bu? Ikhlas. Ikhlas. Bahasa Sunda oke sami. Ikhlas, ridho, korban merdeka. Kan gitu. Ayeuna mah ikhlas, ridho, jadi pejabat tapi korupsi. Kan loba gitu punya. Baik, yuk kita lanjut ke ayat 86. Katakanlah hai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak meminta upah sedikit pun kepadamu atas dakwahku dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan. Jadi Bapak Ibu ini Nabi Muhammad disuruh berbicara tidak meminta upah dari dakwah beliau. Jadi kalau ada yang pasang tarif dakwah itu berarti tidak mengikuti contoh Nabi. Pasti riur kata dakwah Nabi. Kan akhirnya gitu Bu. Kayak Ustaz anu gara-gara dibayarkan 1 juta. Saya ini biasa dibuat 20 juta, sekarang dibayar 1 juta. Ari sia kan gitu punya. Aya cukup ayeuna geus dipakai di seluruh stasiun TV-nya. Geus nyung pamajikan lagi buat kayu syukur ya. Ini dari semua bukan si bukan yang terang kan harus kena saat. Aku tidak meminta upah sedikit pun kepadamu dan dari dakwahku dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam
Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran setelah beberapa waktu lagi. Jadi Al-Quran ini adalah berupa peringatan bagi semesta alam. Bukan hanya untuk umat Islam. Ditegaskan Bapak Ibu ya. Al-Quran itu untuk seluruh alam. Bukan hanya untuk umat Islam. Al-Quran itu untuk seluruh alam. Berarti untuk semua manusia. Bukan hanya untuk umat Islam. Karena hakikatnya semua manusia adalah Muslim. Begitu. Ya. Perkaranya sekarang ada yang memilih selain Islam, itu pasti karena tergoda iblis. Dan iblis menggoda dengan cara yang berbagai cara. Ada yang dibikinkan patung, ada yang dibikinkan sembako. Ya. Yang sembako sehingga pohon ke Allah. Tidak tergoda oleh iblis. Nuslah tenang, aku antri. Dia kan membayar harus jam 6, terus jam 5 ibu sedang di dia. Tapi jangan sholat subuh, tenang lah kita sholat subuh mah. Ya kan ke sembako, isukan sholat subuh deh. Gitu Pak. Ya. Tenang lah telat sholat, tenang lah tuh diajar oke. Kan besok juga bisa belajar. Memang besok masih mau hidup kan gitu. Jadi penegasan di sini di akhir ayat ke-88 di akhir surat Shon, dan sesungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran setelah beberapa waktu lagi. Maksudnya kepada Nabi Muhammad diberitakan bahwa ketika Al-Quran ini turun, ayat ini turun, belum selesai itu Al-Quran itu diturunkan, masih panjang karena ini masih di kota Mekah. Nanti baru ke kota Madinah 10 tahun lagi. Berarti Nabi Muhammad pada saat ini diberitahu oleh Allah kebenaran Al-Quran pasti akan terbukti, dan pada saat itu belum. Ya. Bahwa nanti Mekah akan dikuasai oleh Nabi Muhammad SAW dan dikuasai umat Islam. Ya, itu belum. Kurang lebih sekitar 13 tahunan lagi. Ya, karena di sini ketika Al-Quran ayat ini